Why? Why Gue melihat apaan? penonton yang di studio teman-teman cantik-cantik malam hari ini, tapi semangatnya. Sebelum kita membahas bahasan kita pada malam hari ini, kita ada berita-berita menarik yang masuk ke Tonight Show. Ada berita apa aja, Desta? Yang pertama, tahun 2015 nanti, warga Indonesia akan bebas visa ke Jepang. Sebaliknya juga katanya, warga Jepang juga katanya akan dibebaskan visa untuk masuk ke Indonesia. Yeay. Tapi saya jarang ke Jepang juga, jadi buat apa ya? Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kita, Bapak Marty Natalegawa. Gue suka banget yang main Yang ini. juga dikutip dari Tempo.com. Ya. Bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan akan memberikan fasilitas bebas visa tersebut. Dan akan dilaksanakan dalam waktu, ya maksudnya dalam waktu dekat ini ya, 2015 ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya, biarpun kita visanya gratis, tapi begitu kita nyampe Jepang, biaya hidupnya kan gila. Oh oke, coba kita lihat dulu. Lihat harga hotel termurah, kan kita nginep ya. Kita di sana kan Nggak pasti mungkin nginep di jalan. Nah, harga per malamnya 600 ribuan. Ini udah paling murah nih ya. Iya. Bintang 1 tuh 661.000. 662.000 deh. Kalau gitu emang mendingan paling enak emang di dalam negeri ya, di Indonesia ya. Di Indonesia aja lah udahlah. Waktu perjalanan saya waktu dulu Ke Jepang lo udah berapa kah? Berapa kali? Ke Jepang sekali. Sekali. Eropa. Eropa udah berkali-kali lah, saya agak bosan kalau di sana. Ya. Sombong ya, lama-lama sombong ya. Sombong ya. Sudahlah, nggak Di sana usah. juga jadi gembel. Jadi gembel bener. Langsung berita selanjutnya. Berita selanjutnya ada ratusan personel polisi yang berjaga di gedung Mahkamah Konstitusi ditraktir makan bersama oleh Kombes Hendro Pandowo. Bahkan dalam waktu singkat. Jadi mereka makannya begitu, makan tahu gejrot, tahu basah, roti basah dan lain-lain makan gitu. Lah gimana sih? Kemarin di Semarang katanya disuruh lari siang bolong. Iya biar badannya fit, ini makannya sembarangan. Harusnya makannya sesar salad gitu ya. Susah salah. Berita selanjutnya. Di beberapa waktu yang lalu di kebun binatang Tiongkok Selatan. Seekor panda melahirkan bayi kembar 3. Wow. Dikutip oleh VOA Indonesia dari petugas kebun binatang, kondisi bayi kembar dan si induk ini dalam kondisi sehat semuanya, alhamdulillah ya. Tapi kasihannya adalah si panda ini terancam ditangkap oleh pemerintah Cina. Oh karena matanya hitam ya, dikira giting ya? bukan ya. Kurang tidur. Kurang tidur, Lo tahu nggak? Di Cina itu nggak boleh memiliki anak lebih dari 1. Bahkan pada awal tahun 2014 kemarin sempat ada kasus juga. Jadi seorang sutradara Ya? didenda sebesar 14,5 miliar gara-gara dia punya anak lebih dari 1. Tapi kalau panda masa digituin juga, enggak lah. Ada satu berita lagi kemarin. Ya. Di Bandung di Gazibu. Ya. Jadi beberapa aparat kepolisian itu membakar barang bukti ganja di lapangan Gazibu katanya. Waduh. Dibakarin itu tuh. Berarti sekitarnya ya dibakar nih. Ah. Sekitarnya pada giting dong. Ya saya nggak tahu. Berita selanjutnya. Ya. Sebuah pesawat Jet Airways nyaris mengalami kecelakaan saat sedang terbang dari Mumbai, India ke Brussels, Belgia. Ya. Jadi di pesawat ini dilaporkan turun secara mendadak sebanyak 5.000 kaki dari jalur ketinggian yang harusnya dilalui. Oh seenaknya aja turun. Diduga sang pilot Ini sempat angkot apa pesawat? Turun seenaknya. sang pilot sempat bobo saat mengendalikan pesawat. Iya, ketiduran. Ini ngeri banget pesawat ketiduran. Dan menurut laporan, co-pilotnya itu sedang sibuk mainan gadget saat kejadian berlangsung. Waduh. Dia malah main-mainan pesawat-pesawatan. Ya. Pak, kalau boleh saran Pak, itu kan udah di pesawat. Ngapain lagi main pesawat-pesawatan? Ya kan dia hobi. Ya itu udah di pesawat. Kan nggak ada tembak-tembakannya. Kalau dia itu kan ada tembak-tembakan. Jadi nggak apa-apa Pak, lanjutin aja Pak ya. Jangan. Jangan ya. Ngaco. Soalnya membawa berapa nyawa itu ya kan. Berita terakhir datang dari Pemprov DKI Jakarta. Jadi Pemprov DKI ini telah menyiapkan anggaran sebesar 2,5 triliun rupiah untuk pembangunan jalan layang sebagai jalur bus Transjakarta. Koridor 13 dengan rute Ciledug, Kapten Tendean. Oh, nah lo tau nggak dampak dari pembangunan ini pasti bakal macet banget ya kan? Ya pasti. Tapi bersabarlah demi apa namanya ya, untuk masa depan kita lebih baik. Ya contohnya Ya kan? di jalur Sudirman di Jakarta nih ya, kita Ya. ngomongin Jakarta. Sudirman lagi dibangun MRT itu macetnya sekarang lagi gila-gilaan. Ya. Tapi habis itu enak. Ya insya Allah ya. Insya Allah. Dan kalau memang ini kan udah macet nih, ditambah lagi pengguna jalan yang suka nggak tertib kalau di jalan nih makin bikin macet. Nah tadi siang Bribtu Hesti, wih sedap. Udah jadi Bribtu Iya, sekarang sih. sempat mempergoki beberapa pengendara di jalan raya yang melanggar peraturan. Oke. Kita lihat tayangannya dalam Police Class.
Pinggir dulu. Pinggir dulu. Namanya siapa, Mas? Mas Rian. Mas Rian tahu nggak kalau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 287 ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas akan dipidana kurungan 2 bulan atau denda 500.000. Tahu nggak? Belum tahu, tapi tahu dong kalau ini bukan jalannya untuk muter balik. Tahu? Berarti harusnya tidak dilewati ya, Mas ya? Begitu ya? Baiklah, kalau untuk itu, untuk Mas Rian saya akan kasih denda. Dendanya adalah jangan diulangi lagi ya, Mas ya. Oke, jalan tapi jangan muter-muter balik lagi sembarangan. Terima kasih, Mas Rian. Terima. Nah, boleh buka helmnya, Pak? Buka helmnya, Pak? Gak apa-apa, saya juga buru-buru. Buka helmnya dulu, Pak. Pak, siapa namanya, Pak? Pak, siapa namanya? Ciluk, Pak. Pak? Namanya siapa, Pak? Pak Januar. Pak Januar tahu nggak? Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 287 ayat 2 itu menyatakan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas akan didenda kurungan 2 bulan, akan dipidana kurungan 2 bulan atau didenda 500.000. Tahu Bapak melanggar jalannya? Bapak lagi buru-buru kan? Lagi buru-buru kenapa ngelanggar? Jadinya bikin lama kan? Saya hukum Bapak ya. Putar balik lagi. Putar balik lagi. Pak, putar balik lagi, Pak. That's all, folks. Orang muter kok ngelawan arah. Jangan melawan arus, Mas. Ya, arus mudik dilawan. Bukan harus mudik. Ngelawan arah dia itu nggak boleh. Makanya tadi Bribtu Hesti marah-marah. Tegas tapi dia tadi. Sebetulnya tapi kemacetan bukan cuma berhubungan dengan lalu lintas saja, Vincent. Tapi? Juga berhubungan dengan namanya infrastruktur. Widih, ini gue demen nih. Desta, seorang Desta yang ngomong. Jadi tata Gua kota nggak percaya. suatu wilayah itu juga mempengaruhi fenomena apapun yang terjadi. Misalnya kayak tadi itu macet, ya kan, banjir. Ini ada beberapa tata kota lainnya di Indonesia selain di Jakarta. Silakan, Hesti. Nah, kalau yang ini saya akan memberikan informasi tentang tata kota di Indonesia. Yang pertama ada di Yogyakarta. Yogyakarta itu menjadi salah satu kota dengan tata kota yang baik. Kota ini juga memiliki sungai yang bersih serta ruang terbuka hijau yang baik. Di Yogyakarta juga minim tingkat kemacetannya dan minim juga daerah kumuhnya. Yogyakarta bahkan mendapatkan predikat The Most Livable City berdasarkan Most Livable City Index di tahun 2009 dan di 2011. Yogyakarta, keren-keren ya. Berikutnya Banda Aceh. Kota yang terletak di ujung barat Indonesia ini adalah ibu kota dari Aceh. Banda Aceh sempat meraih penghargaan kota terbaik ketiga tata ruang nasional dan juga meraih penghargaan kota dengan kualitas udara terbaik pada tahun 2013. Dan berikutnya, selain di Banda Aceh, kita ke Pekanbaru. Kota Pekanbaru pernah berhasil mendapat piala penghargaan Wahana Tata Nugraha pada tahun 2013 dari Presiden RI atas keseriusannya dan keberhasilan pemerintah kota dalam menangani sistem transportasi perkotaan ini di Indonesia, Pekanbaru. Berikutnya, Cimahi. Nah, Cimahi pernah mendapatkan Piala Adipura dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2012 atas kebersihan dan pengelolaan lingkungan kategori kota sedang terbersih se-Indonesia. Sebelumnya, Cimahi juga memenangkan Piala Adipura ini pada tahun 2009 dan 2010. Jadi sudah treble winner. Cimahi ya. Iya, iya. Ada juga nih Surabaya. Ternyata baru-baru ini kota Surabaya menerima Piala Penganugerahan Socrates Award di Institute of Directors di London. Dalam penghargaan ini, kota Surabaya mendapatkan perhatian khusus dalam hal manajemen kota karena telah berhasil menciptakan ruang terbuka hijau hingga 26%. Hidup Ibu Risma. Oh, keren banget ya. Bahkan bukan cuma itu ya, Surabaya juga pernah mendapatkan penghargaan Future Government Awards tingkat Asia Pacific dan the 2013 Asian Townscape Award pada tahun 2013 tentunya. Itu dia beberapa kota, tata ruang kotanya berhasil dibereskan lah ya. Ya. Mungkin memang sosok pemimpin juga memang penting juga. Ya. Terima kasih Esti infonya Thank ya. you. Setelah ini kita ngomongin soal tata kota beneran ya. Beneran. Iya, dengan ahlinya. Ya tetap di Tonight Show.
ke-13. Apa itu? Pergi pagi pulang petang pantat panas pinggang pegal pala pusing pendapatannya pas-pasan.